Shalom semuanya. Salah satu ayat terkenal dan sering dijadikan lirik lagu rohani adalah ketika Daud memohon agar Tuhan menguji hatinya, yaitu dalam Mazmur 26 ayat 2 yang tertulis, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku." Dalam hidup ini, kita akan menghadapi berbagai ujian atau proses kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Proses tersebut dapat berupa masalah keuangan, kesehatan, hubungan karir, maupun pendidikan yang kita alami. Semuanya ini merupakan cara Tuhan untuk membentuk karakter kita agar kita bisa menjadikan seperti karakter Tuhan Yesus sebelum derajat hidup kita diangkat naik oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, sikap apa yang benar atau yang tidak boleh dilakukan agar kita bisa lulus ketika menghadapi proses Tuhan? Kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu menyertai kita, dan Tuhan Yesus pasti telah memberikan petunjuk melalui Alkitab. Dengan bimbingan Roh Kudus, mari kita pelajari bersama sikap-sikap yang salah ketika sedang diproses atau menghadapi ujian kehidupan berdasarkan ucapan Yesus, agar kita dapat berkata seperti Daud dan yakin bahwa kita bisa melewati proses Tuhan tersebut dengan baik. Inilah 7 sikap salah ketika sedang diproses Tuhan berdasarkan ucapan Yesus. 1. Sikap ketidakpuasan. Matius 6 ayat 25 tertulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Ketidakpuasan berada di posisi pertama dalam daftar ini karena berhubungan dengan kesombongan yang merupakan sifat yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Karena ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan atau lakukan dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa kita merasa lebih tahu dan lebih mampu daripada Tuhan, di mana kita menganggap diri kita lebih penting dan lebih bijaksana daripada Tuhan. Kita ingin yang mengendalikan segalanya sendiri. Ketidakpuasan adalah penyebab utama dari sikap-sikap yang salah atau respon yang tidak tepat ketika kita sedang mengalami proses dari Tuhan. Celakanya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki ketidakpuasan dalam hati mereka ketika sedang mengalami proses, yang membuat proses tersebut menjadi lebih lama. Contohnya bangsa Israel dalam kisah Keluaran yang terus-menerus mengeluh di padang gurun selama 40 tahun. Kita lihat bagaimana keluhan mereka adalah bentuk sikap ketidakpuasan yang tidak mereka sadari. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Jadi dalam Matius 6 ayat 25, Yesus mengajarkan kepada kita agar tidak perlu khawatir tentang hidup kita, seperti apa yang akan kita makan atau minum, atau bahkan pakaian yang akan kita kenakan. Ini berbicara soal mengembangkan rasa cukup ketika sedang diproses Tuhan. Hidup itu lebih berharga daripada sekedar makanan atau minuman, atau hal lain yang kita inginkan. Tubuh kita juga lebih berharga daripada pakaian yang kita kenakan. Jadi, untuk mengatasi rasa ketidakpuasan ini adalah kita perlu bersyukur atas apa yang masih kita miliki. Sadari bahwa Tuhan telah memberikan kita segala yang kita butuhkan untuk dapat bertahan ketika sedang diproses. Percayalah selalu bahwa Tuhan punya rencana indah bagi masa depan kita yang penuh harapan. Haleluya, amin. 2. Meninggalkan gereja. Matius 16 ayat 18 tertulis, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Banyak orang memilih untuk meninggalkan gereja ketika sedang diproses Tuhan. Ini merupakan sikap yang salah, karena jika Tuhan adalah gembala kita, maka kita adalah domba-domba Tuhan. Ketika kita pergi meninggalkan gereja atau komunitas Kristen, artinya kita sebagai domba memisahkan diri dari kawanan domba. Ini akan sangat berbahaya karena kita tahu bahwa iblis itu bagian singa yang mengaum-ngaum dan mencari domba yang dapat ditelannya. Gereja adalah tubuh Kristus, dan kalau kita baca di Alkitab, maka
banyak sekali ajaran dengan memakai kata saling, yakni saling mengasihi, saling membasuh kaki, saling mendahului dalam memberi hormat, saling membangun, saling menasihati, dan masih banyak saling-saling yang lainnya. Jadi ketika seseorang mulai jauh dari gereja ketika diproses, maka orang itu akan kehilangan berkat dan anugerah dari sesama anggota tubuh Kristus yang diperintahkan untuk selalu saling ini. Tuhan Yesus dalam ayat Matius 16 ayat 18 mengingatkan pentingnya tidak meninggalkan gereja ketika hidup sedang sulit. Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan membangun gerejanya dan kekuatan maut tidak akan dapat menguasainya. Bayangkan gereja seperti sebuah benteng yang kuat. Ketika hidup kita penuh dengan tantangan dan kesulitan, gereja adalah tempat yang aman untuk kita berlindung. Bahkan kekuatan maut pun tidak akan dapat menguasainya. Di gereja, Tuhan akan menggerakkan saudara seiman agar kita dapat menemukan dukungan, kasih sayang, dan pengajarnya akan membantu kita menghadapi segala hal sulit ketika sedang diproses. Selain itu, gereja adalah tempat di mana kita dapat beribadah dan memuji Tuhan. Ketika hidup terasa berat, memuji Tuhan membantu kita mengalihkan fokus dari masalah kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan sejati. Jadi, jangan pernah merasa sendirian. Jangan biarkan kesulitan hidup membuat kita melupakan betapa pentingnya tetap pergi ke gereja. Teruslah bersekutu dengan Tuhan dan sesama domba, yaitu saudara seiman, sehingga kita akan dapat mengatasi segala proses sulit dalam hidup kita, hingga akhirnya dapat menjadi terang di dunia yang gelap ini. Haleluya, amin. 3. Berhenti berdoa. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jika kita berhenti berdoa, maka Tuhan melihat bahwa kita sedang ingin sendirian. Jadi Tuhan mungkin akan membiarkan kita sendirian untuk sementara waktu. Dan ini bencana, karena justru di keadaan yang sulitlah adalah saat di mana kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan yang dapat memberikan mujizat. Tuhan Yesus dalam ayat ini mengajarkan kita tentang kuasa doa dan janji Tuhan untuk menjawab doa kita. Doa itu seperti sebuah kunci ajaib yang membuka pintu berkat dan keajaiban dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang siap mendengarkan dan menjawab doa kita. Tuhan mengundang kita untuk meminta, mencari, dan mengetok. Dan Tuhan berjanji akan memberikan, hadir, dan membukakan pintu bagi kita. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan keinginan kita. Ketika kita berdoa dengan tulus dan penuh iman, Tuhan akan mendengarkan dan bekerja di balik layar untuk menjawab doa kita. Terkadang jawaban Tuhan mungkin tidak langsung atau sesuai dengan harapan kita, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan adalah Bapa kita yang baik, penuh kasih dan sayang, tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Jadi, kita terutama yang sedang diproses, jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah senjata rohani yang kuat yang kita miliki. Teruslah meminta, mencari, dan mengetok pintu hati Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan rencananya yang sempurna. Haleluya, amin. 4. Menyimpan kemarahan. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Kemarahan dapat timbul ketika kita tidak dapat mengendalikan diri dalam menghadapi ujian atau proses yang dipicu karena orang lain. Sikap yang paling tepat adalah
kesabaran. Ketika orang lain melihat bahwa kita tetap sabar meski sedang dibuat kesal, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Karena kita menunjukkan bahwa kita tetap mempercayai pemeliharaan Tuhan meski dalam keadaan sulit. Terlebih di ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya berdamai dengan saudara kita sebelum kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kemarahan adalah perasaan yang alami, tetapi harus segera diselesaikan dengan berdamai terhadap saudara kita sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan sesama manusia dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan, kita hanya bisa diampuni jika kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tuhan menginginkan kita hidup dalam damai dan saling mengasihi. Jika ada ketegangan atau pertentangan antara kita dan saudara kita, itu dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan sang pemberi berkat. Jadi, ketika sedang diproses, jangan biarkan kemarahan menguasai hati kita. Jadilah orang yang sabar. Kita harus tetap berkata, Tuhan Yesus baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin. 5. Meragukan Tuhan. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Seringkali kita meragukan kemampuan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin kita merasa bahwa masalah atau tantangan yang kita hadapi terlalu besar dan tidak mungkin diselesaikan. Tetapi melalui ucapan Tuhan Yesus ini, kita memahami bahwa di tengah kesulitan, kita justru harus lebih lagi menguatkan iman dan keyakinan kepada Tuhan agar kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan, jika kita berkata kepada gunung untuk beranjak dan tercampak ke dalam laut, itu akan terjadi. Ini menunjukkan kekuatan yang kita miliki dalam Tuhan. Mungkin meragukan Tuhan adalah hal yang manusiawi. Kadang-kadang kita merasa lemah atau tidak yakin, dan itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi ketika kita merasa mulai meragukan Tuhan, penting untuk mencari jawaban untuk bisa kita memperkuat iman kembali. Caranya adalah dengan membaca Alkitab, berdoa, dan mencari dukungan dari sesama percaya. Kita juga dapat melihat kembali pengalaman kita sendiri di masa lalu dan melihat bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita sebelumnya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang telah selamatkan kita. Ini akan memperkuat kembali iman kita dan membantu kita mengatasi keraguan. Jadi, jangan biarkan keraguan menghalangi kita untuk mengalami keajaiban Tuhan dalam proses kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita dan bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Amin. 6. Tidak menghormati orang. Matius 7 ayat 12 tertulis, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini merupakan prinsip emas dalam hubungan dengan sesama manusia. Pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat ini sangat sederhana. Perlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti yang kamu inginkan untuk diperlakukan. Ini berarti bahwa jika kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati orang lain. Jika kita tidak ingin digosipin, jangan gosipin orang, dan lain-lain. Ketika kita sedang menghadapi tekanan, kesulitan, masalah, yakni proses dari Tuhan, kita cenderung untuk tidak bisa baik dengan orang lain, dan ini merupakan sikap yang salah. Mengapa menghormati orang lain begitu penting? Karena ketika kita menghormati orang lain, kita membangun hubungan yang sehat dan saling menghargai. Kita menunjukkan bahwa kita telah menuruti hukum Tuhan, yaitu mengasihi, yang merupakan dasar dari seluruh hukum Tuhan dan Taurat para nabi. Menghormati orang lain juga berarti memperlakukan mereka dengan kesopanan, kebaikan, dan pengertian.
Kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan kasar atau merendahkan mereka. Sebaliknya, kita harus menghormati perasaan, pendapat, dan hak mereka. Ketika kita menghormati orang lain, kita menciptakan lingkungan yang positif dan damai di sekitar kita. Dan siapa yang membawa damai itulah anak Tuhan yang sejati. Jadi, meskipun di tengah proses sulit, mari kita bersama-sama tetap menjadikan menghormati orang lain sebagai prinsip hidup kita. Mari kita memperlakukan orang lain dengan baik, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang saling menghormati, serta tidak membeda-bedakan, baik itu kepada orang yang tinggi maupun yang lebih rendah. Kita tetap hormat. Inilah yang disebut integritas. Haleluya. Amin. 7. Sikap sangat egois. Yohanes 15 ayat 12 tertulis, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Ketika sedang diproses, kita seringkali tergoda untuk menjadi egois. Egoisme adalah sikap yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan atau perasaan orang lain. Namun, sebagai umat Tuhan, kita harus belajar untuk melawan sikap egois ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perintah yang diberikan oleh Yesus adalah agar kita saling mengasihi. Mengasihi orang lain berarti peduli, memperhatikan, dan memberikan perhatian kepada mereka. Ini berarti tidak hanya memikirkan kebutuhan dan keinginan kita sendiri, tapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Yesus sendiri adalah contoh sempurna dalam mengasihi. Ia telah memberikan teladan yang luar biasa dengan mengasihi kita secara tulus dan tanpa pamrih. Rela turun ke dunia menjadi manusia agar kita bisa selamat. Sebagai pengikut Tuhan, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan, yaitu juga mengasihi orang lain. Ingatlah, ketika kita mengasihi, kita mencerminkan karakter Tuhan. Meskipun banyak orang egois, kita harus tetap mengasihi, supaya perbedaan antara anak Tuhan dengan anak dunia semakin jelas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh itu. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, ingatlah bahwa setiap proses yang kita alami dalam hidup, termasuk yang diberikan oleh Tuhan, ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. 7 sikap salah yang telah kita bahas harus dihindari, agar kita bisa melewati proses ini dengan sukses. Mari kita belajar dari ajaran Yesus ini, memperbaiki sikap kita, dan mempercayai Tuhan dalam setiap langkah proses tersebut. Dengan demikian, kita akan mampu menghadapi apapun dengan iman yang kuat dan hati yang teguh. Evaluasi diri terus-menerus supaya kita bisa berhasil dalam ujian. Karena jika kita lulus, maka anugerah berkat Tuhan akan cepat sampai ke dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.